Oke, salam semuanya, apa kabar? Pasti kita yakin kita sehat semua, amin. Di masa pandemi ini kita harus tetap semangat, jalanin hidup kita, jangan putus asa, tetap terus andalkan Tuhan. Ya, saya lagi bersama siapa nih kira-kira? Dengar nggak nih? Bersama Mas Rizky. Ya. Mas Rizky Nugraha ini adalah salah satu pembina di Katras Generation di remaja di GBI Tambun City 2 gitu. Kita mau sedikit ngobrol-ngobrol santai gitu. Jadi ya di masa PSBB sekarang ini ya kan kita nggak boleh dulu bertemu atau bertamu ya kan sembari. Nah, kita tetap jalan silaturahmi dan tetap jalan hubungan kita nggak boleh putus gitu. Relationship kita nggak boleh putus gitu loh. Jadi kita via Zoom bisa gitu guys. Jadi Yo, kita bakal nanya-nanya seputar Katras Generation atau seputar youth kita gitu. Teman-teman mungkin belum tahu apa itu Katras Generation, apa kok namanya berubah tadinya Youth GB Taman City, kenapa alasannya, dan kok tiba-tiba dan sebagainya. Pasti banyak pertanyaan gitu di komen-komen, mungkin komen-komen di bawah mungkin banyak gitu guys. Jadi nanti dijawab oleh narasumbernya langsung gitu guys, bersama hambanya ya kan. Oke, kita akan kasih pertanyaan pertama nih buat Mas Rizky, ya kan? Menurut Mas Rizky, nih. apa sih Cutters Generation itu? Gitu. Nah, ya, salam teman-teman. Nah, menjawab pertanyaan yang pertama, sebelumnya kan nama Youth di GB Tamun City 2 kan Youth GB Tamun City 2. Nah, kita udah memasuki tahun 2021. Nah, kemarin ada kayak rapat, yang bisa dibilang rapat lah dengan core team kayak gitu, dengan ketua juga ya, ketuanya juga ada di sini yaitu Hendrik kayak gitu, dengan juga pengurus yang lain, ada yang lain juga, pengurus yang lain juga kayak gitu kan. Akhirnya punya inisiatif lah, pengen ada suatu kayak tujuan yang jelas, tujuannya tuh mau dibawa kemana, arahnya tuh mau kemana kayak gitu, dan nanti tujuan kita untuk membentuk youth ini itu untuk apa kayak gitu. Nah, jadi pembentukan nama baru youth ini berdasar keputusan bersama antar pengurus youth, antar core team kayak gitu. Jadi terbentuklah nama Kataros Generation. Nah, atau bisa disingkat, nanti bisa teman-teman singkat jadi kayak KG kayak gitu kan. Jadi Kataros Generation. Jadi kalau Kataros itu kan itu diambil dari bahasa Yunani kayak gitu kan, tapi ada ayat dasarnya, itu ayat dasarnya ada di Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi gini teman-teman. Jadi nama Kataros itu diambil dari kata murni. Jadi murni hatinya. Jadi Kataros itu kan berasal dari bahasa Yunani. Itu istilahnya artinya tuh murni. Yang pertama murni, bersih, suci. Jadi itu murni. Murni bisa diibaratkan kayak seperti emas yang dimurnikan dengan api. Nah, kayak peleburan emas kan. Jadi ketika emas itu diuji dengan api, diproses dengan api, timbullah emas murni kayak gitu. Timbullah emas murni, dan akhirnya emas itu nilainya tuh sangat berharga banget, sangat bernilai. Jadi Kataros Generation itu
artinya generasi yang dimurnikan. Jadi bisa teman-teman lihat tambangnya itu kan ada hati, kemudian ada salib, ada juga api, ada juga nama Kataros Generation. Jadi lambang hati itu adalah hati kita dari pribadi masing-masing yang nantinya akan dimurnikan oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan memurnikan hati kita, itu bisa lewat bisa dibilang dua instrumen atau alat, yaitu bisa melalui berkat, yang pertama berkat, atau bisa dengan suatu tantangan kehidupan, atau bisa dibilang suatu pergumulan hidup. Jadi inti dari pemurnian tersebut, inti kita mungkin Tuhan mengizinkan suatu cobaan, mengizinkan suatu pergumulan hidup, tantangan hidup, yang mungkin kondisi kita yang lagi sulit kan, kayak gitu. Itu tujuannya untuk memurnikan hati kita, teman-teman. Nah, memurnikan hati kita agar iman kita tuh semakin kuat dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, dan karakter kita tuh terbentuk. Mungkin dari ujian itu, dari masalah tersebut tuh karakter kita terbentuk. Mungkin kita jadi tambah sabar, tambah baik sama orang tua, sama keluarga, kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi itu. Jadi itu penjelasan seputar Kataros Generation. Jadi artinya tentang generasi yang dimurnikan. Dan saya ulang tadi, Kataros Generation adalah generasi yang dimurnikan. Jadi bisa dibilang hanya generasi yang hatinya murni yang bisa masuk dalam rencana Tuhan, teman-teman. Jadi orang yang siap menghadapi tantangan hidup, dia akan jadi pemenang, kayak gitu. Ya. Luar biasa sekali, teman-teman. Kita sudah lihat apa itu Kataros Generation, bagaimana mau awal terbentuknya gitu. Jadi sebenarnya kita Youth ini udah hampir 11 tahun gitu guys. Jadi mungkin baru aktif-aktif itu sekitar 5 atau 4 tahun itu baru benar-benar aktif, benar-benar kayak benar-benar semangatnya ada gitu, dan orang-orangnya pun udah mulai kelihatan dan mulai memberkati banyak teman-teman gitu dari setiap aspek kita, dari setiap kehidupan kita. Jadi banyak banget teman-teman juga yang termotivasi dari Youth ini, dan mereka bisa percaya diri untuk melangkah lebih lagi gitu guys. Jadi untuk pertanyaan keduanya, bagaimana sih Mas cara menanggapi anak-anak muda yang sekarang gitu loh? Kayak mereka terlalu banyak alasan gitu untuk buat datang. Padahal kalau sekarang ini kan kita online ya. Untuk sementara kita kan online gitu. Bagaimana sih cara mengatasi kayak, aduh, gue banyak tugas nih, aduh, ntar dulu dah gitu. Padahal kan kita Zoom nggak pakai bensin ya kan, nggak pakai, ya paling pakai kuota lah, rata-rata semua rumah udah pakai wifi lah, walaupun ya kan kayak banyak itu alasannya gitu. Gimana sih Mas cara menanggapinya itu gitu loh? Sebenarnya sih juga dari diri kita sendiri sih, pribadi kita masing-masing yang mau bayar harga sama Tuhan atau enggak. Soalnya ketika diri kita pas masa muda, di masa muda kita mau dipakai Tuhan, mau datang sama Tuhan dalam ibadah, mungkin ya emang situasinya sih lagi sulit. Kita nggak bisa ketemu, nggak bisa kumpul-kumpul. Ya karena masih pandemi kan, pandemi COVID kayak gitu kan, emang nggak boleh kumpul-kumpul. Jadi misalnya online kan, ya kita harus bayar harga. Mungkin kita cuma kehilangan kuota aja paling berapa sih kayak gitu kan. Dan yang penting ketika kita mau bayar harga sama Tuhan, mau betul-betul cinta Tuhan kan, pasti tentunya Tuhan juga akan memberkatilah siapa anak-anaknya. Kayak gitu. Dan tentunya sih juga perlu dukungan juga dari orang tua kan. Sebagai anak kan pasti kan ada orang tua kayak gitu. Jadi orang tua juga perlu memotivasi, perlu mengajak anaknya agar untuk mengingatkan anaknya untuk datang ibadah online Jude kayak gitu.
Kemudian juga perlu juga faktor dukungan juga dari pengurus youth. Nah, barangkali mungkin sebulan sekali ada kunjungan lah ke rumahnya kayak gitu. Bisa juga dalam arti biar kita tahu kondisi mereka tuh lagi mungkin sedang dalam pergumulan atau mungkin mereka dalam kondisi sedih, mungkin dalam kondisi apapun lah, suka duka mereka mungkin kita tahu kondisi mereka. Jadi kita di Yutin itu jangan cuma sekedar ibadah aja, tapi kita juga mau membentuk karakter mereka agar serupa dengan Kristus kan. Nah, tadi belum bahas tentang visi misi ya. Nah, Ya, nanti betul. bisa mungkin Hendrik kasih pertanyaan mungkin visi misi youth. Ya mungkin itu sih. Ya, 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 ya benar tentang visi misi. Tadi kan udah tanya tentang gimana sih kondisi anak muda sekarang untuk menanggapinya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau datang ke sama Tuhan gitu, nggak usah disuruh-suruh sih gitu, kayak hati kita itu sudah jalan sendiri gitu. Kalau kita sudah punya hati, kita sudah punya hubungan sama Tuhan, itu nggak tanpa disuruh itu bakal kita udah otomatis gitu. Oh iya, gue hari Minggu ada youth loh. Oh iya, gue hari Minggu ada pelayanan loh. Dan bukan sekedar pelayanan abal-abal gitu. Pelayanan itu dinilai sama Tuhan yang benar-benar itu saat kita kehidupan sehari-hari kita, ya kan, bukan hanya di depan mimbar doang gitu kelihatan orang, ini wah ya bagus nih, wah bahasa rohnya bagus gitu, penyembahannya bagus, tapi di luar itu dia memberontak gitu kan, anak istrinya dia main tangan segala macam gitu. Justru tantangan yang bener-bener Tuhan lihat itu di saat kita di luar rumah gitu loh, sifat kita apakah sama dengan yang di gereja gitu kan, apa hanya pakai topeng saja gitu. Jadi pelayanan itu bukan sekedar kita di mimbar aja atau di atas podium gereja atau di gereja, enggak gitu loh. Kehidupan sehari-hari kita kayak kita menolong sesama kita gitu, kayak kita memberi kepada teman-teman kita masih masukan yang baik gitu loh. Itu termasuk pelayanan kita di luar gitu loh. Itu yang dilihat Tuhan gitu loh, benar-benar seperti kita gitu. Jadi teman-teman kita juga punya hati yang rindu sama Tuhan gitu teman-teman. Kalau kita punya hati rindu gitu, kita mau taat, kita mau setia sama Tuhan, pasti jalan yang terbaik akan Tuhan kasih gitu pada kita gitu guys. Ya, Oh ya, kita lanjut ya. Oh ya, Drik, bentar. Tadi kan menanggapi misal ada anak-anak yang sibuk, mungkin sibuk ada Iya. mungkin buat belajar malamnya, tapi bentrok dengan ibadah yud kayak gitu kan. Sebenarnya sih itu dari pribadinya sih kita bisa mengatur jamnya mungkin. Mungkin habis ibadah yud bisa belajar kayak gitu kan. Orang cuma Yes. 1 jam aja buat menyediakan kayak gitu. Cuma 1 jam padahal cuma seminggu sekali kayak gitu, bayangkan. Kita mungkin ya kita nggak tahu ya di rumah mungkin ada yang mungkin ketemunya cuma seminggu sekali, mungkin seminggu sekali sama Tuhan cuma 1 kali ketemunya kayak gitu. Nah apalagi kalau nggak ketemu pas online kayak gitu gimana lagi? Jadi intinya kita harus betul-betul pandai mengatur waktu kita kayak gitu. Yes, betul teman-teman. Orang ya. Ya. Ya, lanjut apa sih? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari tadi, apa sih visi misi Katros Generation itu Mas gitu, visinya apa, misinya itu apa aja, jadi biar teman-teman media sosial semua tahu nih, teman-teman youth semua tahu gitu. Ya. Nah, jadi gini teman-teman, ya berdasar ya rapat bersama dengan ketua kita juga Hendrik, ketua Katros Generation kita, dengan juga pengurus yang lain juga yang pas awal Januari itu ada rapat kayak gitu kan. Nah, di situ kita mau ngasih arahan buat ke youth ke depannya tuh mau gimana, mau tujuannya tuh kemana kayak gitu agar jelas lah, jangan cuma ibadah tapi kita nggak tahu arahnya kayak gitu. Nah, jadi visinya, jadi visi itu
visi itu merupakan, jadi gini, kalau pengertian visi itu kan tujuan jangka panjang yang akan dicapai teman-teman. Nah, itu kan ada visi, terus visi dipecah atau dibagi jadi misi. Misi itu kan kayak tujuan jangka pendek yang akan dicapai. Nah, jadi visi dari Kataros Generation yang berdasar rapat bersama di awal Januari, yaitu visinya menjadikan generasi muda yang berintegritas. Nah, integritas. Mungkin teman-teman belum sepenuhnya tahu ya arti integritas. Nah, integritas itu kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Nah, jadi bisa dibilang tuh inti dari integritas itu adalah karakter pribadi yang melekat pada diri seseorang, yang melekat pada diri kita, teman-teman. Nah, jadi bisa dibilang integritas itu apa yang diucapkan oleh kita, apa yang diberikan oleh kita, itu harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya kita ngomong A, kita bilang A, ya kita harus ngelakuin A. Dalam arti dalam hal yang benar kayak gitu. Nah, kemudian misi teman-teman. Nah, misi itu kan merupakan tujuan jangka pendek yang akan dicapai. Jadi misi yang pertama itu menjadikan generasi muda berkarakter ilahi. Nah, di sini artinya berkarakter ilahi itu artinya karakter kita, karakter anak-anak muda itu harus serupa dengan Kristus kayak gitu. Nah, karakter Kristus itu yang gimana teman-teman? Nah, karakter Kristus itu terlihat dari buah roh. Buah roh itu kan ada di kitab Galatia. Teman-teman nanti buka kayak gitu kan, Galatia ada buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kebaikan, kesabaran, kemudian penguasaan diri, dan lain-lain teman-teman. Jadi itu merupakan karakter Kristus. Ketika teman-teman makin dekat sama Tuhan, makin ibadahnya makin rajin sama Tuhan. Nah, itu sifat Allah itu tertransfer ke kita. Yang mungkin sebelumnya kita nggak sabaran, karena kita rajin sama Tuhan, ibadah sama Tuhan, mengasihi orang-orang sekitar juga kayak gitu, akhirnya kita tambah sabar kayak gitu. Nah, kemudian misi yang kedua yaitu menjadikan anak muda sebagai murid Kristus. Nah, arti di sini murid Kristus itu kan, nah sebagai murid pasti kan nggak gampang teman-teman. Ketika teman-teman kan kebanyakan juga masih sekolah dan ada juga yang udah lulus sekolah kayak gitu kan, teman-teman pasti pernah jadi yang namanya murid. Kalau murid kan pasti harus dia tuh rela dididik sama gurunya. Nah, guru kita itu Kristus. Nah, dan juga wakil Kristus, bisa dibilang wakil Kristus yang ada di komunitas youth kita, itu bisa dibilang juga ada juga Bapak Gembala kita, Pak Matius, ada juga ketua kita, Henry, kayak gitu. Nah, ada juga mungkin juga pembina, dan mungkin kakak-kakak rohani kita kayak gitu. Jadi itu bisa dibilang wakil Kristus juga. Jadi ketika teman-teman dididik di komunitas youth ini, itu harus rela hatinya agar dididik, agar tulus dididik kayak gitu, nggak boleh baperan. Kan zaman sekarang kan ada tuh, misal kita pelayanan, tapi kesenggol dikit sama temennya, crash dikit sama temennya, kadang baperan kayak gitu. Nah kita harus mulai buang kayak gitu. Kita nggak boleh marah sama teman kita nggak boleh benci sama teman kita kayak gitu. Ada juga yang mungkin motivasi dalam pelayanan itu ada juga yang salah. Nah, itu harus kita buang.
Karena kita kan sebagai murid kan harus benar-benar tulus dan rela diajar sama Tuhan, sama kakak-kakak rohani yang ada di atas kita kayak gitu. Nah, kemudian misi yang ketiga teman-teman, menjadikan anak muda yang jujur, bertanggung jawab, dan tulus. Nah, kenapa ngambilnya jujur, bertanggung jawab, dan tulus? Nah, karena jujur itu hal yang gak mudah teman-teman. Ketika teman-teman bilang, mungkin ada yang bilang A, tapi ujung-ujungnya tindakannya B, itu bisa juga. Apalagi di kondisi anak muda sekarang kan, nah kita harus tetap jaga bisa dibilang prinsip dalam kita mengikut Tuhan. Jujur, bertanggung jawab, dan tulus. Kalau bertanggung jawab itu gini teman-teman, ketika teman-teman masih sekolah, nah apa sih tugasnya kayak gitu? Ya tugas kita kan belajar dan belajar dengan baik, dan goalnya itu juga mungkin dipercayakan Tuhan, dapat peringkat bagus, itu bisa merupakan suatu berkat dari Tuhan kayak itu. Nah kita harus bisa tanggung jawab terhadap diri kita, mulai dari hal kecil, mungkin dari teman-teman sekolah dengan yang baik, nggak boleh bolos-bolos, harus selesaikan tugas teman-teman selesaikan tugas atau PR teman-teman kayak gitu. Nah, itu kan di kondisi sekarang kan online kan teman-teman, pasti kan tugasnya numpuk. Nah, itu harus teman-teman kerjain dengan kelar, dengan benar, dengan baik kayak gitu. Nah, itu mereka tanggung jawab juga. Nah, kemudian tulus. Nah, tulus di sini berbicara gini, ketika kita dalam ibadah sama Tuhan, kita datang dengan ketulusan hati kita yang bisa dibilang hati yang betul-betul rindu datang sama Tuhan, rindu ingin berjumpa sama Tuhan kayak gitu, agar sabar itu iman kita tuh diperbarui, agar kita makin hari makin dipulihkan Tuhan, mungkin dalam pendidikan kita, keluarga kita dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan. Nah, jadi gini teman-teman, Tuhan tuh ingin mencari orang yang tulus kayak gitu, orang yang murni hatinya. Ketika kita betul-betul datang sama Tuhan, betul-betul berkarib sama Tuhan, betul-betul takut sama Tuhan. Nah, berkatnya pun pasti akan tercurah. Dan bahkan perjanjian Tuhan pun akan diberikan sama kita. Itu ada ayatnya teman-teman. Itu di Mazmur 25 ayat 14. Teman-teman ntar buka, saya bacain. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, ya itu, nah itulah visi misi dari Katras Generation yang berasal dari keputusan bersama pengurus KG, bisa dibilang kayak gitu kan teman-teman. Biarlah kita terapkan di komunitas youth ini kayak gitu. Tuhan berkati kayak gitu. Nah, oke. Sebelum kita ada satu lagi nih Mas, kali bocoran gitu, atau mungkin teman-teman nanti yang apa ya, teman-teman nanti pasti tahu gitu. Kira-kira tahun ini Katras Generation bakal bikin apa gitu Mas? Bocoran dikit aja apa gitu. Bocorannya. Kalau Iya. bocoran biasanya dari ketua nih. Oh. Oke, ya. Jadi bocorannya itu kasih tahu nggak ya? Jadi kita bakalan apa namanya ya? Kayak di masa pandemi ini kan pasti semua online gitu kan. Kayak kita nggak boleh dalam satu ruangan banyak-banyak gitu kan. Dan kita bakal buat gebrakan baru. Kita bakal masuk ke sekolah-sekolah. Jadi teman-teman yang rockrisnya mungkin lagi off karena pandemik, kita bakal ke sekolah-sekolah yang rockrisnya lagi off gitu. Jadi kita bakal bantu mereka
untuk biar rockris mereka tetap maju, biar rockris di sekolah mereka bisa tetap ada gitu. Jadi nggak terbatas karena COVID tuh, gara-gara COVID ini kita nggak usah ketemu, udahlah tunggu COVID selesai aja gitu. Jadi enggak, jadi tetap tujuan kita hanya satu, untuk memuliakan nama Tuhan gitu, bukan untuk membuat nama komunitas kita besar gitu, tapi tujuan kita yang dibilang Mas Rizky tadi, visi misi kita gitu, kita ingin semua anak-anak muda diberkati. Di masa pandemik ini kita nggak boleh yang namanya santai-santai aja gitu loh, nggak boleh yang namanya nanti aja lah, tunggu udah tua gitu, enggak gitu loh. Kita mulai dari sekarang, kalau kita mau dipakai Tuhan, kita mau dibentuk sama Tuhan, kita mau menjadi pribadi yang benar-benar hari depan akan menjadi orang yang sukses dan dipakai Tuhan luar biasa, kita harus mau bangun hubungan sama Tuhan dan jaga kekudusan kita gitu guys. Oke. Akhirnya sudah sampai di penghujung. Berat, kita masih banyak lagi yang perlu kita bahas gitu, karena waktu kita terbatas. Ini kan kita ya mungkin minggu-minggu berikutnya akan ada talk show terbaru dari narasumber yang luar biasa. Kita akan tetap kembangkan gitu, biar banyak orang yang bisa diberkati gitu loh. Kita bakal terus buat talk show terbaru, dan kita bakal undang narasumber yang luar biasa gitu guys. Jadi tetap terus pantau terus, dan kita akan bisa membuat kita harus bisa memberkati buat teman-teman kita di sekitar gitu kan, yang mungkin nggak sempat buat buat baca renungan, pokoknya kita harus di masa pandemi kita harus lakukan hal-hal yang positif yang buat hati Tuhan senang gitu guys. Luar biasa. Oke, mungkin untuk penutupnya Mas Rizky ada pesan gitu, kayak untuk kesimpulan gitu, untuk sebelum kita tutup ini gitu loh, pesan-pesan buat anak-anak di luar sana gitu loh, anak-anak muda apa gitu. Pesan-pesannya, nah, mumpung teman-teman masih dalam masa muda, dalam menjalani masa muda, nah ya mulai dari sekarang kita harus cari Tuhan, teman-teman. Harus andalkan Tuhan. Soalnya kalau kita andalkan kekuatan sendiri, kita nggak bisa. Kedepannya tuh nggak bisa. Ketika kita cari sekolah, cari pasangan hidup, cari pekerjaan, apapun itu, Tuhan tuh bisa ngasih berkat tuh dari manapun. Ketika kita betul-betul mengasihi Tuhan, ada berkat tak terduga buat orang yang betul-betul mengasihi Tuhan tuh ada berkat tersendiri, intinya itu. Andalkan Tuhan, intinya. Ya, itu pesan dari saya, teman-teman. Luar biasa, guys. Kita kasih tepuk tangan dulu dong, teman-teman online gitu. Nama Tuhan. Iya, tepuk tangan juga buat Tuhan pastinya dong, guys. Awesome. Luar biasa sekali pada hari ini, sangat diberkati sekali. Jadi teman-teman udah tahu kan gitu, kayak apa sih Katolic's Generation itu, visinya apa, misinya apa, kenapa, dan gini semuanya dijelaskan oleh Mas Rizky Nugraha gitu. Jadi untuk talk show hari ini sekian dengan bintang tamu kita Rizky Nugraha gitu, dan bersama saya yang kece badai ya, Hendrik Moraes Nenggolan. Sampai jumpa di lain waktu. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Ya,